Oke, mari kita mulai live malam hari ini. Start dari IHSG dulu, seperti biasa. Start dari IHSG dulu, terus kita mau bahas update market hari ini, saham-saham yang masuk MSCI, Tins nggak jadi masuk MSCI gimana? Udah akhir tahun, apakah waktunya saham retail bersinar ya? Jadi kita akan bahas seputar di situ. Oke. Yo, mari lihat IHSG yo. Ya, IHSG-nya lagi di resistance. Saya tidak terlalu memperhatikan IHSG, yang saya perhatikan sebenarnya lebih ke saham-saham yang memang chartnya bagus gitu ya. Jadi langsung perhatiin saham-sahamnya, dan kalau melihat pergerakan market secara keseluruhan, aku lebih suka melihat saham-saham yang fundamentally oke dan juga market cap-nya besar. Sebagai contoh, saham Big Bank, TLKM, ASI itu mewakili kepercayaan investor asing terhadap market secara keseluruhan ya. Nah, kita mau lihat dulu yang menggerakkan indeks hari ini apa aja. Sempat dibuka tuh gap up karena brand yang openingnya juga gap up, tapi abis itu turun. Ya, jadi sempat dibuka ya, gap up terus habis itu turun ya, ini ngaruh. Marketnya juga tadi jadi lumayan, IHSG-nya lumayan volatile ya, jadi karena ini. Terus selain brand, grup Barito yang lain juga jadi lumayan volatile ya, jadi lumayan volatile, naik dan turunnya diawali dengan gap up. Yuk kita lihat beberapa saham Barito yang lain. Nah, ini cuan juga sempat gap up, terus ada turun dikit, tapi closingnya ditutup naik. Dan kita akan bahas lebih banyak hari ini saham dari sektor retail. Nanti kita akan bahas RALS gimana kabarnya, MAPI gimana kabarnya, dan juga ACES atau ASKO gimana kabarnya ya. Jadi kita akan bahas ASKO juga gimana kabarnya, terus dari grup Omboy gimana kabarnya ya. Jadi grup Saratoga. Koneksi malam hari ini semoga aman karena chart aku ngeloadnya lambat banget. Lagi masih pemanasan ini. Ya, jadi nanti kita akan bahas ya, ACES ini chartnya kayak gini, nanti kita bakalan bahas. Dan hari ini asing net sell, setelah beberapa hari yang lalu ada net buy, hari ini asing net sell 106 miliar di pasar reguler, transaksi 16,9 T di pasar reguler ya, hari ini net sell 106 miliar. Saham yang di net sell asing ada BRMS 201 miliar. 201 miliar ada saham BRMS. BRMS ini masuk ke MSCI tapi malah merah karena sell on news ya. Jadi kalau kita gambar satu garis tren di sini, kita gambar satu garis tren di sini. Ini sebenarnya aku pengen kasih garis putus-putus karena ini resisten minor ya, jadi ini resisten minor. Aku sebenarnya pengen kasih garis putus-putus tapi ininya kok nggak ada. Nah, ini dia muncul di sini nih ya. Jadi ini ada satu resisten minor di sini, kekuatannya nggak terlalu besar gitu ya. Ini BRMS asing net sell 201 miliar, terus kemudian BBCA ini asing net sell 186 miliar. Jadi apakah Big Bank bakalan bisa ngegas atau justru malah ini ada pattern reversal dalam jangka pendek ya. Jadi kemarin candlenya bagus, hari ini kayak agak-agak turun dikit. Nanti kita bahas lebih detail. Koin juga di net sell, koin Indonesia ya, PT Indo Crypto ya, ini juga di net sell 86M. Terus Antam 81M di net sell 81M, dan Dewa di net sell 66M gitu ya. Jadi
ada net sell juga Dewa. Dewa ini seperti yang aku bilang kemarin ada potensi membentuk cup and handle. Nah, sementara update di awal kayak gini dulu, terus aku nanti mau bahas beberapa saham retail dan saham-saham yang tadi aku sebut aku akan bahas juga. Aku mau update dulu kondisi market global gimana, makro global tuh gimana kondisinya. Yang pertama aku mau update tentang rilis data ekonomi Amerika di Oktober 2025. Aku bahas dikit ya, jadi biar kalian juga bisa ngerti kondisi makro global gimana. Amerika ini masih shutdown dan shutdownnya terlama. Ini sebenarnya udah mulai agak-agak kacau sih di sana ya, bandaranya juga banyak penerbangan yang nggak jalan ya karena pegawai-pegawai pekerjanya tuh mereka jadi sebagian tuh nggak digaji gitu loh, banyak yang nggak digaji gitu kan ya, jadi kerja sukarela ya mana mau sih gitu kan. Nah terus jadi banyak yang mengajukan libur atau cuti gitu. Nah ini United States Service PMI, jadi S&P Global Service PMI-nya masih di atas angka 50, jadi masih ekspansi dan bahkan naik dari September kemarin dan bahkan lebih tinggi daripada Agustus ya. Jadi ini memperhitungkan perusahaan menengah dan kecil di Amerika. Gitu, ini kayaknya kemarin aku udah bahas deh. Aku udah bahas dan ini angkanya juga ISM Service PMI. Kalau ISM ini dia fokus pada perusahaan besar ya, jadi angkanya ini jadi ada kenaikan juga. Keseluruhan intinya keduanya ekspansi ya gitu. Terus kemudian kita mau bahas tentang indeks MSCI di Indonesia. Kemarin kita udah bahas beberapa hari apa aja yang potensi masuk ke MSCI dan apa yang potensi keluar sesuai dengan perkiraan ICBP dan KLBF itu keluar. Kita bahas dulu yang keluar, baru nanti kita bahas yang masuk BRMS dan Brand. Kemarin malam kita ada bahas tentang DSNG ENRG masuk ke MSCI Indonesia Small Cap. Terus ada beberapa yang kemarin kita bahas nggak masuk juga, tapi ada yang masuk. Terus WiFi juga masuk ke small cap. Teams harusnya masuk ke MSCI Indonesia Small Cap, tapi karena kena FCA dia nggak jadi masuk. Ya ngapain sih di FCA-in gitu? Wah gemas. Oke, mari kita lihat. Cuman ya chartnya nggak turun gimana-gimana sih, jadi nggak signifikan. Kita lihat dari KLBF dan ICBP yang keluar dulu, habis itu kita bahas dari BRMS dan Brand ya. Mari kita lihat di sini. Ya, ini KLBF dia hari ini tadi keluar diumumkan keluar dari MSCI, udah sesuai perkiraan sih. Terus ini dia turun dengan volume transaksi besar, tapi belum ada breakdown gimana. Loh kok belum di sell, kok masih ngehold. Sentimen itu macam-macam ya yang membuat harga saham bergerak. Jadi kita melihat sektor consumer goods kan, Kalbe Pharma ini ada consumer goods-nya juga ya. Dia tuh bukan cuman dari sektor farmasi aja, tapi di dalamnya udah banyak produk-produk consumer goods gitu loh. Nah, sektor consumer goods belakangan ini tuh bagus naik dan patternnya juga kelihatan. Di sini ada pattern apa? Falling wedges. Falling wedges tuh tanda bullish reversal yang breakoutnya juga cakep pada tanggal 16 Oktober kemarin. Patternnya candlenya juga cakep sampai 28 Oktober. Dan jadi karena dia nggak terlalu aktif, harganya juga nggak terlalu di maintain, dia jadi keluar tuh jadi dari MSCI. Jadi menurutku tuh rumusnya MSCI itu mungkin sebenarnya ya jangan cuman memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan activity atau free float aja sih, mesti memperhatikan fundamental perusahaan juga nggak sih. Dan ini sebenarnya dia baru mulai aktif gitu, jadi aku pribadi tidak menjadikan MSCI itu sebagai patokan, meskipun tetap penting untuk dilihat, tapi untuk trading tuh nggak harus jadi patokan. Kadang-kadang saham yang masuk MSCI malah udah ketinggian gitu. Jadi ada beberapa saham yang baru mulai naik kayak gini tapi keluar dari MSCI. Ini jadi terlihat seakan-akan persepsi market jelek, padahal secara chart dia masih oke sampai hari ini. Ini malah baru ada tanda akumulasi ya. Jadi sampai hari ini masih oke, di atas 1220 kita masih hold gitu.
Tapi di bawah itu kita mempertimbangkan untuk stop loss dan profit taking. Profit taking yang dari modal bawah 1160 ini. Nah, jadi M-Trade ini aku buka dulu. M-Trade loh aku kok belum login. M-Trade aku sambil login ya. Oke, terus abis itu kita mau bahas tentang ICBP. Oh ya, lanjut sama Kalbe Pharma dikit. Jadi kesimpulannya Kalbe Pharma ini masih boleh dibeli nggak gitu? Tunggu dulu, wait and see ya. Wait and see dulu buat yang belum punya, karena M-Trade udah ada beberapa waktu yang lalu tuh kita udah siap-siap profit taking. Dan per tanggal 24 kita akan hati-hati sih sebelum tanggal 24, karena 24 itu rebalancingnya bener-bener efektifnya kan 25 gitu ya. Nah jadi dia tuh bakalan turun tanggal 24. Tanggal 24 bakalan turun. Ya, jadi wait and see dulu. Oke, terus mari kita lihat ICBP yang keluar dari MSCI. Nah, ini juga perusahaan bagus sebenarnya. Dan kalau kita melihat dengan daya beli masyarakat yang mulai membaik ya, yang berpotensi akan membaik dengan banyaknya guyuran sentimen yang pro growth, seperti contohnya katanya PPN bakalan nggak naik dan sebagainya. Itu ke depan ini ICBP juga bakalan potensial, but not now. Jadi ini lebih ke saham-saham untuk investing aja ICBP-nya. Tapi kalau saham tradingnya enggak ya. Kenapa? Masih downtrend banget gitu. Jadi trennya masih tren turun banget ya. Jadi enggak dulu kalau buat trading. Nah, jadi ini enggak trending nih saat ini. Oke. Terus kemudian yang masuk ke global standard, seperti yang kita udah bahas kemarin ya, brand ini termasuk yang market cap-nya gede ya, paling gede dibandingkan yang masuk ke MSCI yang lainnya. Market cap terbesar di antara seluruh saham baru yang masuk ke indeks MSCI Emerging Markets gitu. Dan ini menempatkan brand itu sejajar dengan dua saham besar lainnya dari China, yaitu Cecin Gold International dan GF Securities Company gitu. Efeknya apa? Aliran dana asing atau inflow besar tuh bakalan masuk ke brand. Karena manajer dana global yang mengikuti MSCI itu wajib menyesuaikan portfolionya gitu. Nah, jadi volume dan likuiditasnya bakalan meningkat menjelang tanggal efektif rebalancing atau tanggal 24. Jadi kita akan watch brand ya, kita akan watch brand. Karena tanggal 24, kemungkinan besar closingan tanggal 24 brand ini bakalan naik. Jadi kita menanti adanya retracement. Ya, cuman kalau misalkan semua juga berharap mau beli, bisa jadi harga sahamnya malah naik gitu. Dan jadi agak tinggi. Nah, kalau udah diperhatiin kayak gini, di sini teman-teman, ini jadi posisinya di resistance gitu. Oke. Sepengalaman aku melihat saham-saham yang masuk ke MSCI, kalau pas dia ketinggian kayak gini, meskipun dia udah rebalancing, masuk naik tinggi, terus tetap ada retracement-nya gitu ya. Ya, jadi nanti kita tunggu aja dulu, kalau ada retracement baru kita masuk ya teman-teman ya, biar nggak masuknya di resistance gitu. Untuk jangka pendek, untuk mempersiapkan kayak mau bungkus cuan buat pas tanggal 24 aja, pas 24 naik tuh bisa bungkus cuan, kira-kira kayak gitu. Jadi bukan pas 24-nya baru masuk gitu ya. Oke, terus bagaimana dengan BRMS? Apakah BRMS juga akan berpotensi naik tanggal 24? Iya sih, dan aku lebih suka sebenarnya story-nya BRMS nih kalau dalam jangka menengah panjangnya, karena dia harga emas tuh naik ya, naik terus kan. Kalian tahu ini BRMS di perusahaan yang dia di bidang industri ini ya, emas juga gitu. Jadi ini bakalan masih oke, tidak hanya karena sentimen MSCI saja, tapi ke depan tuh masih bakalan oke karena sektornya dia tuh masih bagus. Sedikit kita ngintip ke emas, belok dikit ke emas ya. Harga emas gimana? Nah teman-teman, ini harga emas, perhatikan. Seperti yang kita sudah antisipasi dengan menggunakan Fibonacci Tools, ini aku bersihin biar kelihatan, di angka 38,2%-nya tuh sekitar 3961 diskonnya di situ. Terus perhatikan, ini ada double bottom kecil. Jadi kesimpulannya emas itu
bisa bottoming di level 3918 ini, yang sempat pernah terjadi pada tanggal 30 Oktober dan 29 Oktober yang ditok-tok di YT. Langsung ke IG aku @LandManderscore_official untuk lihat gambarnya. Dan gambar bentuk seperti W kayak gini, ini tanda dia mau berbalik dari turun menuju naik. Bahasa kerennya bullish reversal. Belum terkonfirmasi memang ya, apakah pasti naik belum tentu, tapi ini biasanya bentuk kayak gini tuh dia tanda mau lanjut naik lagi gitu. Jadi kalau misal lanjut naik lagi ya, gambarnya kira-kira bakalan kayak gini. Ini bakalan sideways. Nah, sidewaysnya tapi naik gitu ya. Oke, nah jadi bisa kayak gini nih. Apalagi di Amerika masih shutdown, faktor ketidakpastian tuh masih besar, faktor ketidakpastian global gitu loh. Nah, jadi kalau kita ngelihat kaitannya dengan saham-saham emas di Indonesia ya, ini naiknya juga lebih banyak daripada kenaikan harga emas itu sendiri ya. Ini seperti contoh BRMS dari September sampai Oktober aja naiknya udah 127%. Sedangkan kalau emasnya doang ya, kita lihat dari Agustus sampai Oktober puncaknya itu cuma naik 30% doang, 30-an% gitu. Oke, terus kita mau menuju ke saham TINS. Timah batal masuk MSCI Index Small Cap periode November 2025 karena dia sempat masuk FCA dan papan pemantauan khusus full call auction pada saat review berlangsung. Haduhnya tuh karena dia nggak jadi masuk ke MSCI. Cuman kalau kalian perhatiin secara pergerakan harga sahamnya nggak ada yang signifikan kok gitu. Jadi nggak usah terlalu berlebihan ya. Mungkin ada yang kecewa, aduh ngapain sih bursa harus di suspend, harus di FCA tuh kan, jadi nggak jadi naik kan, padahal nggak jadi masuk kan. Padahal kalau masuk ke MSCI kan yang untung bukan cuma satu saham ini, yang untung tuh keseluruhan market loh sebenarnya. Kalau bobot kita di MSCI naik, itu menarik perhatian investor asing masuk ke Indonesia. Tapi teman-teman sekali lagi tidak usah terlalu dipikirkan, karena sampai per hari ini ya, patternnya TINS ini masih bagus, masih oke. Ya, jadi yang di tok-tok yang di YT ke Igoy aku @LandManderscore_official. Igoy itu INSTAGRAM. Jadi perhatikan ini masih oke. Ya, paling dia bentuknya bakalan jadi sideways dikit kayak gini ke samping ya. M-Trade sekali lagi udah punya dari bawah, dari sini, dan cuan 159%, masih floating cuan 159%. Yang modal bawah kita udah profit taking. Yang modal bawah hari ini kita udah profit taking ya. Trading ideas. Aku mau kasih lihat aja TINS hari ini kita udah jual ya, yang jangka pendeknya. Cuan 12-13%. Nanti kita akan masuk lagi. Kita akan watch lagi buat masuk lagi. Kita ngelihat dari area sideways-nya kayak gini. Biasanya kalau masuk lagi di area sideways tuh kita nunggu dia retrace atau turun sekitaran 2390-an atau 24-an. Jadi kita nunggu di area di bawah sini gitu. Kalau nggak turun gimana? Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau sideways-nya di atas ya kita main breakout, antara breakout di atas 2910 atau nunggu di retracement sampai sekitaran 24-an gitu. Oke, terus selain TINS aku mau review buat saham yang masuk ke MSCI, yaitu DSNG. Kemarin aku udah bahas DSNG, mengupdate lagi deh DSNG nih, aku mau update lagi. Nothing signifikan, mungkin nanti tanggal 24 sore yang bakalan rame, nggak ada yang signifikan. Ini aku mau gambar satu trend line kecil, karena dia pelan-pelan ternyata dia naik di sini. Dapat apa tuh? Lucu banget di tok-tok, tiba-tiba ada topinya. Ya, ini jadi ada trend line kecil di sini. Kalau misalkan dia ada retracement ke trend line kecil ini bagus, dan kita bakalan watch di area 1700-an gitu, di 1700 sampai 1730-an di area ini gitu ya. Oke, terus kemudian kita akan lihat untuk saham ENRG.
ya. Jadi saham energi ini energi Mega Persada udah ngasih cuan M-Trade multi bagger lumayan banget untuk energi ini. Dan teman-teman perhatikan ya, area sideways-nya sekitar 815 sampai 1095 sampai di sini ya. Untuk energi watch jika dia di dekat 815 di sini. Di sini ya, di sini. Jadi di bawah 815 860. Tapi kalau nggak mau sampai ke retracement gimana? Nanti pas tanggal 24 naik nggak apa-apa sih, nggak usah terlalu dipikir. Misal dia bentuknya kayak gini, ini ada belokan bagus, yang penting ada belokan lah, ada bentuknya belok gini loh, ada U gini. Itu kita bisa masuk juga. Terus kalau bingung real time ikut M-Trade aja, nanti diajarin sama M-Trade cara masuk dan keluarnya. MSIN masuk MSCI Indonesia Small Cap. Masuk ke MSCI Indonesia Small Cap, tapi aku nggak terlalu suka patternnya, terus dia banyak ekor-ekor juga. Aku mau skip dia. Terus Raja setelah kemarin sempat jatuh lumayan signifikan juga di 27 Oktober dia masuk ke MSCI Indonesia Small Cap juga gitu. Jadi mungkin yang sempat kena turunan di sini nyangkut, terus ini harganya balik per hari ini ya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir juga gitu. Yang belum punya bisa nunggu retracement sekitar 4.000 baru kemudian nanti kalau ada pantulan ya, nunggu dekat 4.000-an. Kalau ada pantulan lagi di area di tanggal 24 tuh malah justru profit taking gitu. Oke, terus kemudian WiFi yang belakangan banyak teman-teman juga tahu ya, sahamnya Pak Hashim gitu ya. Jadi ini WiFi dia kalau kayak gini nggak kelihatan patternnya kan. Nah kalau kayak gini baru kelihatan nih patternnya WiFi nih. Ini kayak anak tangga ya kan, kayak anak tangganya gede. Tapi time frame-nya tuh gini, yang menarik anak tangganya tuh dia sideways-nya tuh gede gitu. Jadi ini pas membentuk anak tangga sideways-nya gede. Jadi seringkali kena stop loss, trader tuh sering kena stop loss abis itu naik lagi gitu. Ya jadi contohnya kayak gini nih. Nih, ini dia kena stop loss di sini nih. Terus kemudian naik lagi. Jadi mesti digambar ulang. Nah, ini gambarnya kayak gini. Ini kalau digambar ulang jadi kayak gini. Yang lama dihapus. Ya, yang lama dihapus dari high and low di sini. Nah, terus yang menarik, WiFi itu patternnya suka kayak gini. Jadi di trading nggak gampang kalau mau main trading breakout dari pattern sideways-nya. Ini breakout, ini dijebolin ke bawah, dikenain stop loss, habis itu dia mantul lagi. Jadi saham tuh ada karakternya. Pergerakan saham tuh ada beberapa karakter, dan contohnya kayak WiFi ini dia sering banget kejadian kayak gini nih. Dia habis ngejebol support terus naik lagi, habis ngejebol support terus naik lagi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya untuk saham-saham seperti ini buy-nya sebaiknya buy on weakness. Kalau buy on breakout nanti kena prank. Terus kalau kena prank stop loss-nya jadi kejauhan. Nah, contoh ini hijau nih tadinya kan resistance, terus tadinya ya resistance dijebol kan jadi support. Ternyata dia supportnya nggak kuat, disenggolin kena stop loss terus naik lagi. Jadi kita harus adjust supportnya bukan yang hijau lagi, tapi kita adjust supportnya pakai yang oranye. Jadi sekarang pasangannya oranye bawah dan oranye atas. Ini area tradingnya berarti kalau mau trade WiFi sebisa mungkin dekat dengan 2770 atau sekitar 3000 sampai 2770. Itu lebih low risk gitu, karena kalau hajar di atas cuman mau ngejar berita MSCI doang, itu sekarang juga posisinya nanggung di tengah-tengah sideways atas, dan batas atas dan bawahnya itu kan oranye ini yang ditok-tok di YT ke Igoy aja. Kalau nggak kamu bingung aku ngomong apa gitu ya, ini nggak jelas nih ngomong apa, lihat di Igoy ada chartnya gitu loh. Nah ini udah di tengah-tengah oranye atas dan oranye bawah. Ini menurut aku ini jadi nanggung gitu. Oke, terus kemudian Kalbe Pharma, KLBF nih keluar dari MSCI Global Standard tapi masuk ke small cap ya. Jadi masuk ke small cap, porsinya mungkin jadi agak-agak turun, dan ini tadi aku udah bahas. Jadi aku nggak bahas lagi Kalbe Pharma. Terus yang keluar dari small cap itu BRMS, tapi dia masuk ke Global Standard. Jadi aku nggak ngecek lagi ya, kita nggak akan bahas lagi. Terus SMSM
Selamat Sampurna TBK ya, selamat Sampurna TBK. Patternnya opo iki wis random banget, enggak, aku skip. ULTJ yang di tok yang di YT bisa ke Igoy aku. ULTJ patternnya secara teknikal bagus, bisa di watch kalau cuman ngelihat chart doang, tapi mesti harus memperhatikan likuiditas ya. Jadi bid overnya bolong-bolong atau enggak tuh harus dicek sih. Tapi secara chart doang, kalau cuman ngelihat chart doang itu bagus gitu. Sahamnya lumayan high risk. Jadi kalau ngelihat chart doang itu nawar deh di bawah 1480 kalau misalkan mau beli, terus pakai strategi piramid aja. Agak ngeri-ngeri sedap kalau kamu di atas beli banyak ini ya. Jadi tipe saham seperti ini yang menurut aku yang ekor-ekornya banyak kayak gini, ini sebaiknya kalau mau beli ngetes dulu gitu. Karena kalau turun ya dia bisa turunnya cepat ya. Untuk saham ini tetap kita watch, tapi hati-hati dengan liquidity-nya. Apalagi dia keluar dari MSCI Indonesia Small Cap tanggal 24 sore, nanti bisa turun. Oke. Nah, itu per MSCI-an. Terus aku seneng Bursa Efek Indonesia akhirnya speak up gitu, dan memang harus speak up, dan memang ini yang aku tunggu-tunggu ya dari Bursa Efek Indonesia. Untuk speak up ke MSCI untuk meninjau ulang aturan free float dan juga bobot pasar Indonesia gitu. Jadi bursa tuh ngirim surat ke MSCI minggu ini, isinya tuh kira-kira ngomong, kamu pakai free float ya, mau pakai datanya dari KSE buat ngitung free float saham emiten Indonesia. Ini cara kayak gini tuh kamu cuman ke Indonesia doang atau ke negara lain juga nggak sih gitu lah. Istilah kata tuh, kamu jangan sentimen dong sama kita, jangan dibeda-bedain gitu loh. Ya, jadi mesti harus, kalau gue diginiin yang lain juga diginiin, kira-kira seperti itu bahasa gampangnya. Terus selain itu bursa tuh juga bakal menjelaskan ya soal mekanisme penentuan free float di Indonesia yang memang beda dari bursa lain gitu. Nah, jadi bursa juga bakal menjelaskan secara detail ke MSCI soal aturan dan cara ngitung free float di pasar Indonesia, termasuk update terbaru soal kepemilikan saham publik di Indonesia. Nah, jadi MSCI lagi nge-review rencana itu. Dan kabarnya bakalan diterapkan di rebalancing index Mei 2026 nanti. Kalau kalian masih di market, hopefully nggak hilang karena sahammu ada yang nyangkut gitu ya. Itu MSCI Mei 2006 tuh kita harus hati-hati banget. Kalau sampai ini diterapkan, ini efek negatifnya bukan cuman ke saham brand BRMS itu tadi, tapi efek negatifnya itu bisa ke seluruh pasar saham Indonesia gitu. Jadi kan saham di Indonesia itu meskipun TBK masih banyak yang sebagian besar tuh dimiliki oleh perusahaan-perusahaan atau institusi gitu loh ya. Jadi kalau semuanya diharapkan retail yang memiliki ya agak susah gitu. Itu bakalan banyak saham Indonesia yang keluar dari MSCI kalau memang diterapin, dan bobot saham Indonesia di MSCI makin turun dan asing keluar. Tapi nggak usah terlalu dipikirin. Kayak ada berita tentang redenominasi rupiah nih. Jadi Kemenkeu tuh berencana ngusulin RUU redenominasi rupiah ke DPR. Nah, jadi tujuannya buat meningkatkan efisiensi ekonomi, jaga kestabilan nilai rupiah, dan ini menimbulkan satu faktor ketidakpastian lagi, gitu ya. Terus bakalan ada 3 IPO besar, tapi belum diumumin. Ada sektor finance, infrastruktur, dan juga mining. Terus aku mau ngebahas untuk sektor retail. Kemarin ada bahas sektor retail, hari ini kita bahas sektor retail lagi ya. Oke, teman-teman yang di TokTok, yang di YT bisa langsung ke Igoy aku @LME_official. Semoga nggak bosan. Kenapa? Karena dengan bangkitnya sektor retail ini sebenarnya menjadi tanda bahwa sektor atau saham-saham yang laggard, yang lelat di bursa itu sudah mulai pemanasan, dan ini menjadi awal yang bagus untuk bull market yang menyeluruh. Jadi bukan sektor komoditas doang. Yuk kita lihat. Oke, kemarin aku ada update saham retail ya, era Jaya Swasembada ini masih sideways, masih belum sebagus
patternnya nanti aku akan kasih lihat ACES gitu. LPPF ya, ini ekornya tinggi-tinggi, tunggu di retracement sekitaran 1700, tapi aku nggak terlalu suka, aku lebih suka ACES. Nanti kita lihat. Nah, M-Trade ada masuk di MAPI, dan per hari ini udah cuan 15%-an. Waktu itu kenapa sih masuk di MAPI? Aduh, gambarnya ruwet banget, aku rapiin dulu gambarnya, ya. Oke, jadi waktu itu ada masuk di MAPI, M-Trade ada masuk di MAPI, itu alasannya simple aja karena volume transaksi dan juga frekuensi transaksinya meningkat, dan per tanggal 16 Oktober ada breakout dari 12.05. Jadi kita banyak ngebaca chart dan ngebaca frekuensi di market gitu. Oke, jadi era tadi masih sideways, jadi masuk watchlist doang. Terus ini MAPI boleh ditunggu retracement-nya. Kalau turun sampai sekitar 1355 itu bagus gitu ya. Turun 1355 tanpa volume ya. Kalau dengan volume jadi nggak bagus. Artinya ada buangan gede. Nah, perhatikan ini RALS, M-Trade juga ada di RALS. Per hari ini dia ada ngehold cuan sekitaran 10%-an buat RALS. Jadi RALS bisa ditunggu retracement-nya. Kalau nunggu retracement-nya RALS sekitar level 434. Jadi 438 sampai 434, syukur-syukur dapat 426 bagus, tapi di bawah 426 patternnya jadi nggak bagus gitu. Oke. Disclaimer teman-teman semuanya. Terus aku mau bahas ACES. Dari beberapa saham retail ini yang paling menarik patternnya ACES atau ASKO ya. Nggak ganti kode saham, nggak bisa ya ganti kode saham ya. Jadi ACES yang sekarang namanya jadi ASKO ini belakangan kelihatan pattern akumulasi, meskipun akumulasinya nggak kuat. Ada beberapa hal yang menarik dari saham ACES ini. Teman-teman yang di Tok yang di YT bisa ke IG aku, @ellen_official. Aku mau kasih lihat apa yang menarik ya. Jadi selain dalam jangka pendek si ACES ini dia habis breakout dari 438. 438 adalah area resistance yang sudah dijebol ya. Resistance pada tanggal 15 Oktober. Waktu itu susah banget jebolnya, akhirnya udah dijebol di 22 Oktober dan sekarang jadi support. Nah, ini menandai dia mulai masuk ke stage 2, mulai masuk ke uptrend gitu ya untuk ACES ini. Nah, terus teman-teman kalau kalian perhatikan juga, saya mau bawa ke monthly chart. Monthly chart itu jarang banget dilihat orang ya. Monthly chart ACES kalau mau main valuasi ya. Valuasi ACES tuh sekarang lagi terdiskon banget ya. Mungkin ini chart harga bukan chart valuation, cuman valuation lebih banyak dibahas di MFest. Nanti kita akan kasih di MFest ya besok ya. Nah, perhatikan di sini. Aku inget banget beberapa waktu yang lalu MFest, tepatnya di Desember 22 pas dia launching, dan juga Januari 2023 MFest launch di sini. Nah, ini pas lagi murah-murahnya. Perhatikan pas lagi kecil banget murah-murahnya di sini. Teman-teman di Tok Dietnya kamu harus ke Igoy biar bisa lihat chartnya. Meskipun ini candlenya kecil banget segini ya. Ini candle monthly karena ya dia tuh bisa turun sampai 20%. Perhatikan. Nah, padahal di monthly chart ini tuh udah di bawah banget. Ini udah di bawah banget nih. Ya, tahu ya valuasinya udah murah banget. Nah, terus setelah itu beberapa bulan setelah itu waktu itu kita bilang di MFest untuk invest ACES ini. Kemudian beberapa bulan dia naik ya, bahkan kenaikannya up to 156%. Waktu itu di MFest kita udah kasih tahu untuk sell sekitaran ya cuannya ada berapa puluh persen sampai 100%-an gitu. Di MFest kita kasih tahu untuk sell. Meskipun valuasinya tuh dia belum sampai mahal banget. Jadi jujur di MFest kita juga combine pakai strategi baca cycle ala super trader, cuman time frame-nya kita gedein. Jadi kita pakai time frame monthly. Kenapa? Ini ada yang penting waktu itu ya. Jadi perhatikan ketika dia breakdown dari sini, sebentar. Aku gambar satu garis lagi. Nah, ini ketika dia breakdown dari sini. Nih, dari sini nih.
Ini menunjukkan bahwa tren jangka panjangnya ACES waktu itu tuh jadi melemah. Jadi ilmunya super trader itu bisa dipakai juga buat investing kalau dipakai di time frame besar. Oke ya. Nah sekarang kalau kalian perhatikan, ACES ini menyentuh angka termurah yang sama murahnya seperti tahun 2022 dan 2023. Dan yang menarik di area angka yang sama di sini kita melihat ada pattern atau tanda akumulasi. Ya, jadi kelihatan ada pattern atau tanda akumulasi di sini. Di 15 Oktober, kemudian di 22 Oktober dan 23 Oktober. Ini tanda akumulasi. Ya. Ini tanda akumulasi di sini. Nah, jadi ini masih bisa di watch untuk jangka menengah panjang. Tapi kalau di M-Trade kita benar-benar pakai chart doang gitu ya. Oke, terus kemudian kayaknya market ini lagi banyak yang wait and see, banyak yang wait and see banget. Yang kelihatan menarik pattern chartnya cuman dari yang benar-benar yang lagi mau beranjak dari stage 1 ke stage 2 ya. Itu saham dari grup Adaro sih gitu. Yang di TokTok yang di IT boleh ke IG aku untuk lihat chartnya. Kita udah sempat beberapa kali bahas saham dari grup Adaro. Semoga kalian gak bosan karena aku gak bosan. Dan dia mewarnai portfolioku hijau-hijau. Kayak gini, hijau-hijau. Kayak shadownya hijau-hijau. Mari kita lihat. Oke. Kita ke ADRO-nya dulu. ADRO tuh udah nyerap belanja modal atau capex-nya sebesar 362 juta setara dengan 6,014 triliun. Pada semester 1 2025 belanja modalnya buat investasi pada alat penunjang operasional ya udah sekitar 6 triliunan lebih. Terus pembangunan pabrik pemurnian atau smelter aluminium yang saat ini juga digarap Adaro melalui anak usahanya ADMR gitu ya. Nah ini ADRO ini kemarin sempat turun signifikan pas dia habis spin off, apalagi sempat bagi dividen gede sebelum spin off, terus kemudian di spin off AADI-nya keluar. Nah terus Oke. Ini bentuknya mirip kayak ACES tadi. Meskipun beda sektor tapi bentuknya mirip ya. Ini jadi di bawah ini ada akumulasi. Ini dia sedang membentuk anak tangga kedua. Anak tangga pertamanya ada di sini saya. Anak tangga pertama ada di sini saya. Terus ini anak tangga keduanya di sini. Kecil anak tangga kedua. Nah, nunggu breakout dari sini nih. Nah, dia bakalan cakep ya. Jadi disclaimer sekali lagi ya, kalau aku bilang cakep gitu, tolong jangan di all in gitu. Aku tahu all in adalah jurus menuju cepat kaya, tapi all in juga jurus menuju cepat bangkrut gitu. Itu naga-naga cacing-cacing gitu yang udah pernah ngerasain all in sekali terus cuan banyak, nanti akan mengulang all in lagi dan itulah yang membuat Jesse Livermore tuh kacau. Dia tuh trader legendaris dunia saat itu, salah satu orang terkaya dunia saat itu. Tapi kacaunya karena all in, pakai utang, pakai leverage. Ya, jadi ini cakep tapi harapanku kalian please jaga jangan all in. Ini anak tangga 1, anak tangga kedua, stop loss jika dia jatuh di bawah 1860. Oke, terus kemudian ADMR. Kita ke ADMR, ini harga batu bara kokas tuh relatif stabil tinggi sih. Jadi produksi baja China turun karena permintaan lemah. Itu sentimen negatifnya, ada yang sentimen negatif juga. Jadi produksi baja China tuh turun, jadi permintaan untuk bahan bakarnya yaitu batu bara juga agak turun dikit gitu. Cuman dia batu bara yang kualitas bagus ini ADMR ya. Nah jadi kita ngelihat secara pattern, secara chart, kita benar-benar ngelihat lebih banyak dari chartnya sih daripada lihat sentimen. Kadang-kadang sentimen nggak cocok dengan pergerakan jangka pendek gitu, atau fundamental kadang-kadang nggak cocok sama pergerakan jangka pendek. Kita ngelihatnya di sini dia ada ngebentuk pattern saucer. Pattern saucernya ini cakep banget.
Dan M-Trade ada masuk per tanggal 23 September. Kalau kalian penasaran kenapa masuk di area tersebut, karena kita sudah melihat patternnya dari sini. Ini udah ada anak tangga 1, 2, dan ini anak tangga ketiga, meskipun anak tangga ketiganya tuh agak dalam ya, retracementnya tuh agak dalam gitu. Jadi ya, oke. Cakep sih patternnya, aku mau ngomongnya gimana ya, nanti terlalu bagus ngomongnya kalian jadi all in kan agak berbahaya. Tunggu aja di area 1335 kalau mau buy retracement. Sebenarnya banyak orang yang pengen pilihan saham banyak menurut aku nggak perlu banyak sih. Jadi kalau ada beberapa yang bagus kayak gini, kita fokus ke situ aja, itu malah justru semakin mudah dipantau gitu ya. Terus proyeksi laba bersihnya full year 2026 tuh bisa naik dia 31% karena beban bunga yang lebih rendah gitu ya. Terus dia juga ada diversifikasi ke aluminium gitu. Meskipun saat ini smelter aluminium tuh masih marginnya tuh masih belum oke ya. Terus masih menekan marginnya dia gitu. Oke, terus aku mau ke AADI. AADI itu dapat angin segar dari perubahan tarif royalti ya. Jadi ini masih satu grup. Jadi pemerintah tuh resmi ngubah tarif royalti batubara jadi progresif yang disesuaikan dengan harga batubara pada April lalu gitu. Nah, sebagai pemegang izin usaha pertambangan khusus, AAD itu bisa dapat keuntungan dari situ, dan ini udah berita agak lama sebenarnya. Dan AAD itu kita udah review buy, udah rekom itu sejak dia di bawah ya. Di 24 Juni itu kita cuan 19%-an. Jadi time horizon kita trading itu ada yang bilang M3 itu semi investing ya. Kalau dibilang investing, mindsetnya kita masih trading sih, nggak yang ngehold sampai tahun-tahunan berdasar fundamental gitu. Tapi kita sabar menunggu, kayak ini kita masuknya pas akumulasi. Jadi kalau kalian mau tahu kenapa kita masuk waktu itu di tanggal 21 20 berapa dia? 24 Juni. Ini karena tanda akumulasi yang di sini nih. 20 Juninya dia naik volume tinggi, terus kita akumulasi. Ya, kita ikutan akumulasi nih retail gayanya sok-sokan kayak jadi institusi nih, ikut akumulasi. Tapi jadi harus menunggu kalau masuk di masa akumulasi. Nah, jadi sekarang dia udah masuk ke masa partisipasi atau stage 2. Pertanyaannya sudah terlambat belum? Kemarin sebenarnya kita ada kasih tahu loh watch untuk di area retracementnya. Kalau trading jangka pendek belum telat gitu ya. Apalagi kalau kamu dividend hunter, ini juga belum telat sih kalau buat untuk investing sampai setahun nanti dapat dividen dari tahun buku 2025 gitu. Kalau bisa nawar sampai 8.050 kalau dikasih lebih oke lagi gitu ya. Terus aku mau bahas pertanyaan kalian. Jadi aku kalau ngelihat saham-saham Indonesia ini lagi banyak yang sideways, dalam jangka pendek ini sideways, tapi kita melihat juga sideways-nya tuh sideways menuju arah yang lebih bagus, seperti contohnya saham-saham big banks kayak gini. Ini BMRI ya. Ini sideways-nya tuh sebenarnya sideways menuju arah yang lebih bagus sejak dia breakout dari 4420 BMRI ya, breakout dari 4420 itu sideways-nya tuh another level gitu loh. Ini aku kasih tanda ini biar kalian ngerti. Ini sideways yang di bawah banget, bottom. Nah, ini sideways-nya udah naik kelas gitu. Jadi udah mulai lebih naik level lah sideways-nya. Oke, yang baru mau beli wait and see dulu ya, sideways dengan volume kecil di atas, ada sideways kecil di sini. Wait and see dulu. Oke, terus kemudian aku mau bahas beberapa saham lain yang udah agak jarang aku bahas, seperti contohnya BBTN. Ini juga masih sideways, tapi sideways-nya juga udah ke arah yang lebih bagus. Yang belakangan ini belum banyak dibahas juga dan masih bottom itu sektor properti. Nah, jadi sektor ini laggard juga nih, padahal tren suku bunga sekarang lagi turun kan ya, harusnya kan bagus nih. Ini laggard juga nih, nanti dia bakalan kebagian giliran juga, dan sekarang dia lagi, kalau kalian lagi cari barang murah tuh bukan berarti cepat naik ya. Kalau biasanya yang cepat naik tuh barang breakout gitu. Jadi kayak BSDE ini dia lagi diskon, lagi murah baik secara harga maupun secara valuasi.
ya. Terus kemudian BKSL ini juga dia lagi diskon secara harga maupun valuasi jika kalian mencari alternatif yang belum gerak gitu ya. Jadi BKSL ini pas lagi di support banget. Ini pas lagi di support banget kayak gini. Di sini, oke ya. Terus aku mau cek Q&A-nya. Skeldi nanya PGEO, SSIA, ULTJ, PTB, AADI, beberapa udah aku bahas, ULTJ, AADI udah aku bahas, berarti PGEO, SSIA, PTBA. PGEO, sideways terus dia, sideways terus, belakangan banyak saham sideways nih, sideways-nya nggak ada volume, duitnya kayaknya muter ke banking deh, kemarin masuk ke banking, jadi yang lain jadi sideways, wait and see terus gitu. Nggak kemana-mana, tunggu dulu ada volume activity baru masuk, kalau nggak nanti ke bawah turun tapi volume kecil gitu ya, jadi malah teman-teman jadi keseret turun volume kecil. SSIA juga sama, sideways terus di sini tapi volumenya kecil-kecil, tunggu aja kalau pattern kayak gini, ini masih konvergen, jadi ini harga naik volume tinggi pas turun nggak ada volume, jadi sebenarnya nggak terlalu ada buangan di sini. Terus PTBA ini masih belum berubah view-nya kami, view aku masih belum berubah. Bentuknya si PTBA ini, PTBA ini dia masih bentuknya kayak masih V gitu ya. Kita ngelihat ini masih bagus sih meskipun dia sideways pelan-pelan, tapi ini bagus. Ini BUMN juga yang sering bagi dividen tinggi dan fundamentalnya juga oke. Ingat dan antara Oktober masuk di saham dan aku yakin banget mosok mereka akan melewatkan saham seperti enggak lah ya, aku yakin banget mereka nggak akan melewatkan saham seperti ini. Dan bagaimana investor besar masuk itu, cara investor besar masuk ke saham nggak langsung hajar beli jadi yang langsung dihabisin, enggak, biasanya mereka masuknya tuh ya bertahap ya. Jadi perhatikan ini tanda ketika mereka masuk tuh di sini volume gede. Nah tapi ini merah gede gimana, bisa jadi ada guyuran terus kemudian masuk gede, bisa juga gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau merah gede pas munculnya di bawah setelah hijau gede kayak gini, ini buat aku justru malah suspicious, belum tentu buangan semuanya gitu, bisa jadi ya ngegambar chart aja buat nakutin buat keluar. Terbukti abis itu bentuknya V, waktu itu aku udah kayak curiga ini kayaknya markdown deh gitu, cuman nggak berani terlalu vokal juga gitu ya, takutnya pada nangkep pisau jatuh. Ternyata bener, yang mengkonfirmasi markdown apa ya, akhirnya dia bentuk V kayak gini gitu. Jadi ini ada terus apa ini, nah ini big money masuk nih di sini di 30 Oktober, abis itu sideways volumenya kecil, dia aku melihat ini masih potensial, masih bagus gitu. Nah terus apa lagi ya, selengkapnya untuk watchlist selengkapnya di morning briefing M-Trade besok aku buka komennya, aku mau cek. Hehe, Joshua nanya BCA, BRI, BNI, BMRI. Tadi aku udah jelasin BMRI. Satu hal, saham Big Bex itu sebenarnya pattern J-nya tuh cakep. Cuman kayaknya bakalan ada sedikit retracement deh. Candle hari ini bakalan, ini tanda markdown sih, bisa turun dikit. Tapi kalau turun pun kalian belum jualan, ini nggak apa-apa, normal. Ya, terus BBRI kabarnya gimana? Mirip sih, mirip ya, jadi bakalan sideways sedikit dalam jangka pendek, tapi arahnya dalam 2 bulan ke depan bisa naik. Nah ini awal kenaikan bentuknya kayak gini, ini big money-nya lagi istirahat dulu sebentar gitu, jadi lagi wait and see mereka gitu, tapi intinya dalam arah ke 2 bulan ke depan ini masih oke. Terus Joshua udah tak jawab semua ya pertanyaannya, ADMR, ADARO, ADI udah dijawab semua. MBMA, Effendi Liucuman selalu semua saham ditanyain, dan kebanyakan udah aku bahas itu. MBMA masih cup and handle, still beautiful pattern, dan M-Trade masih hold ini, dan kita trade MBMA itu beberapa kali. Mari kita lihat MBMA. Hari ini M-Trade profit taking BBCA untuk yang tradingnya jangka pendek. MBMA, MBMA ini kita
Kita masih nge-hold teman-teman, cuan 5-10%. Sebelumnya sempat cuan lumayan, di sini ada cut loss juga sekali. Di Agustus, di Juli cuannya lumayan. BMA kapit handle, api ayu, cakep, jarang bentuknya kayak gini. Tinggal nge-hold aja M-Trade ya, jadi udah modalnya agak di bawah. ADI udah tak bahas, FND. ASII itu juga cakep sih, ini kita lagi watch ASII nih. Ya, jadi ASI cakep nih, bentuknya apa? Flat pennant kayak gini nih, pennant. Oke, M-Trade ada ASI nggak? Ada dong. Udah cuan, udah. Waduh, terus pertanyaannya M-Traders baru gimana? Ya kan nggak harus langsung beli-beli ya. Bersabar menanti. Udah cuan 26%. Lebih tepatnya aku bukain di sini aja. Jadi histori kita trade itu kelihatan semuanya di sini. Jadi teman-teman ya, ASI hold dari Agustus kemarin gitu, cuan 26%. Yang jangka panjang dari Maret 2020, ya ampun, jangka panjangnya udah mulai berbunga juga. Oke, terus TLKM, ada yang nanya di awal tadi TLKM-nya gimana? TLKM jatuh ya, normal retracement aja say. Turun normal, bahkan dia tidak breakdown dari 3410, masih oke-oke saja. Biar kamu nggak galau ya teman-teman, belajar yuk bersama M-Trade. Hari Sabtu nanti ada webinar buat pemula lagi. Basic super trader super trader sih, ini bukan yang trade anything made easy. Kita balik lagi ke M-Trade Start 1 yang judulnya basic super trader. Sabtu 8 November jam 10 pagi DM aku di Igoy atau di INSTAGRAM aku @ellen_official. DM-nya apa? Ketik EMTRADE START M-Trade Start. Tim sudah tak bahas di awal. Eka UNTR Java Pesap data dada mau dada. Saham dada ini yang bikin heboh. Ayo, siapa suruh beli saham kayak gini? Ini mah M-Trader, super trader nggak akan beli saham kayak gini. Tapi kan naik, iya naik. Jangan cuman mikir naiknya doang, mikir turunnya juga gitu loh. Kan kalau dikibulin sama BD ya, kamu beli-beli di atas terus. Beli di atas terus, mau naik sampai target berapa? Aduh nggak ngerti dah. Ini saham kayak gini udah pasti M-Trade nggak mau. Super trader juga nggak mau. Tapi nanti nggak ikutan cuan. Emang kenapa harus ikut cuan terus? Nggak perlu. Oke, data. Lagi breakdown, wait and see dulu. Kalau baru mau beli, kalau udah punya gimana? Sebelum beli, belajar dulu. Aku ngelihat data ini, dia patternnya mirip dengan WiFi. Nih lihat nih. Ini aku ganti warna ya. Ini yang warnanya hijau. Ini tuh resistance bekas sideways-nya. Dia jebol ini kayak WiFi nih. Twing, jebol ya. Nah, ini BD-nya sifatnya mirip-mirip nih. Nah, dia bisa naik lagi, bisa enggak juga gitu. Jadi kayak bikin orang stop loss dulu nih. Nih, aku nggak suka sebenarnya pattern kayak gini. Ya, jadi kalau beli saham-saham model kayak gini, ini harus nawar banget di retracement. Kayaknya nggak boleh beli breakout, nggak boleh trading breakout saham kayak gini nih. Begitulah data. Terus kemudian aku lupa tadi kamu nanya apa, tapi aku bahas yang lagi lewat aja. Pertanyaan yang lagi lewat. By the way, next week tuh M-Trade kita akan launch untuk M-Trade US. Jadi kita baru launch untuk screenernya. M-Trade US kita baru launch screenernya. Ada beberapa saham yang next week itu kita bakalan bahas. Jadi aku bukain aja ya, sebentar ya. Tapi kalau aku bahas di sini nanti viewernya langsung turun semua. Ya udah deh, nggak usah deh, bahas saham Indonesia aja ya. Yang penasaran aja M-Trade US kita soft launch M-Trade ID dulu yang boleh masuk. Jadi buat kalian-kalian yang belum member M-Trade ID, belum dapat kesempatan untuk upgrade, mau kuliah kan kelas SD SMP dulu ya. Pesap wait and see dulu.
Ini mirip juga kayak model-modelnya si WiFi itu, dia suka jebolin masa sideways di bawahnya ya, support di bawahnya jebolin terus naik lagi. Tapi Pesap ini bisa banget di watch, sektornya juga bagus. Oke, terus Medco, ada yang nanya Medco, kisopo kita ya Medco. Andi Suryadi. Lagi di support, bisa di watch nih. Oke kok, retracementnya masih oke, masih bisa di watch. Sementara kayak gitu aja teman-teman. Jadi aku ngelihat market keseluruhan, kesimpulannya gimana, BWPT bisa banget di watch. Market ini lagi banyak sideways-nya, dan sideways-nya cakep sih menurut aku. Gak ada sentimen MSCI what's next, pasar langsung kerasa sideways-nya. Iya, sideways. Saham komoditi udah banyak yang naik, saham konglo banyak yang naik, lagi retrace-nya banyak yang disupport, kayak tadi aku kasih lihat banyak yang disupport. Terus kemudian duit banyak masuk ke saham banking juga sudah naik 2 mingguan kemarin, jadi beberapa hari ini lagi sideways aja, tapi aku ngelihat ini masa istirahat, fase istirahat yang sehat. Kalau nggak ada sentimen negatif secara nasional ya, kepercayaan investor asing ke Indonesia masih oke, jadi nggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Cuman aturan MSCI doang yang perlu kita khawatirkan sedikit ya, nggak usah terlalu overthinking. Selamat malam semuanya, see you tomorrow di morning briefing M-Trade jam 8.15, dan jangan lupa menghitung hari tanggal 15 nanti kita akan soft launch untuk M-Trade US versi beta version tuh belum full layanannya, tapi yang join di beta version dapat special investment, nanti ke depan bakalan dapat full versionnya juga, bakalan dapat full versionnya gitu. Jadi ini cuman baru dibuka kesempatannya untuk M-Traders kita gitu ya. Tanggal 15 nanti baru kita akan soft launch, ada eventnya. Dadah. Koinci katanya tadi mau bahas, ya udah lupa tadi ya. Kalau mau beli koin sebaiknya deket 240, di bawah 26. Di sini area nanggung. Selamat malam. Thank you Pak Jungki, terima kasih semuanya. Kode promo diskon maksimal. Kasih nggak ya? Nggak deh, biar pada ikut M-Trade Start, ikut webinar edukasi dulu tanggal 8 November. Jam 10 pagi, DM aku M-Trade Start, kosongin jadwalmu, pasang di kalender kalau ada acara, biar kamu nggak terlewat. Karena di webinar M-Trade Start, di akhir webinar itu bakalan ada ini ya, bakalan ada kode promo buat join M-Trade. Terima kasih semuanya, saya Ellen May, salam profit, selamat malam.